Halo semua, selamat pagi, shalom semua. Kita bertemu kembali di Root, Reaching Out Others Together. Ya, hari ini tema kita yang mau kita bicarakan, yang mau kita diskusikan mengenai insecure sesuai dengan permintaan para pendengar ya, para netizen. Nah, banyak sekali hari-hari ini orang-orang dari dulu bahkan ya yang mengalami insecure. Mungkin juga salah satu di antara kita, Bang Roy, Kak Sarah, Kak Istu juga pernah mengalami insecure. Nah, biasanya eh, insecure itu mungkin bisa kita jelaskan insecure itu apa dan penyebabnya apa dan mengapa orang bisa insecure. Nah, kalau menurutku sih mungkin ada pengalaman-pengalaman masa lalu ya yang buat orang insecure. Cara didik dari orang tua yang salah, mungkin dia pernah mengalami luka di masa lalu yang membuat dia trauma, ada perkataan-perkataan dari orang tua mungkin atau lingkungan, jadi membuat dia eh, bertumbuh, membuat dia menjadi seorang yang tidak percaya diri, malu, minder akan hal tertentu, bisa jadi fisik, bisa jadi karena dia kurang dalam studi, akhirnya dia menjadi orang yang minder, jadi malu mengekspresikan diri, malu berdiri di depan umum dan lain-lain. Nah, ada yang pernah mengalami hal yang begini nggak? Mungkin di hal tertentu. Ada nggak yang pernah mengalami dari antara kita? Ladies first. Cewek-cewek biasanya banyak ya Bang. Iya, Sarah kali itu. Yalah. Yo, boleh sharing nih. Pernah sih Bang, pernah. Insecure ya, insecure sama diri sendiri ya khususnya ya. Pernah sih, mungkin masa-masa dulu kali ya, masa-masa dulu sering banget saya insecure sama diri sendiri, ya nggak percaya diri ya, dan akhirnya memandang diri sendiri itu kayaknya rumput tetangga lebih hijau gitu, kayaknya yang lain lebih oke. Kamu waktu itu nggak percaya dirinya itu dalam hal apa gitu? Oh, dalam hal apa? Dalam hal fisik Bang. Dulu aku waktu SD, waktu aku SD itu kecil, hitam, sementara jadi kan dulu SD ku di salah satu SD swasta gitu ya. Nah, kemudian waktu di situ isinya teman-temannya Chinese semua kan. Nah, terus aku sebagai orang Jawa sendiri ya, dan ya ini nah secara fisik kami beda banget gitu ya. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang kayak wah orang Korea ini keren-keren banget dibandingkan dengan orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau zaman dulu waktu itu aku ketika membandingkan diri ke teman-teman yang wah kok kayaknya ini lebih keren, ini lebih pinter, yang lain kayak lebih putih ya secara fisik, yang lain juga lebih tinggi gitu. Dan akhirnya ya udah di situ aku merasa insecure ya, nggak merasa percaya dengan diri sendiri. Itu sorry itu muncul sendiri dari dalam dirimu atau karena memang ada teman-teman yang ngomong oh es itu hitam, es itu kecil atau gimana? Kalau dari teman-teman sih kayaknya enggak sih Bang. Kenapa ya? Mungkin karena pernah dulu waktu kecil ya. Mungkin tadi kan Bang Deddy sempat bilang tentang pola asuh ya, pola asuh. Nah, mungkin secara nggak sadar dari pihak keluarga itu sempat membanding-bandingkan aku sama kakak dan adik ya. Oh, yang si Estu ini lebih ini daripada yang lain, atau si ini lebih apa daripada Estu gitu-gitu. Itu mungkin ya yang akhirnya membuat aku jadi agak insecure. Oh, ternyata aku kurang ya di sini. Terus ya udah, akhirnya jadinya kan insecure ketika masuk ke sekolah dengan teman-teman yang mungkin secara fisik lebih oke gitu. Akhirnya ya di situ Bang insecure-nya. Itu sampai SMA sih, sampai SMA bahkan akhirnya terpengaruh sampai ke gimana saya bergaul ya ke teman-teman. Jadi sempat tuh waktu itu SMA
saking nggak percaya dirinya sampai bener-bener saya merasa nggak cantik gitu. Saya sebagai perempuan merasa tidak cantik dan nggak berani untuk ngobrol sama orang, karena kalau ngobrol tuh mereka akan lihat wajahku dan mereka akan lihat bahwa wah aku buruk banget, buruk rupa gitu. Itu sih dulu. Sekarang masih insecure Oh enggak, kalau akan hal sekarang itu? pede. Wih, Oh iya ya, Saya sudah cantik. ada emasnya ya, sudah ada emas Sudah ada mamasnya. yang menerima apa adanya. Iya. Asik. sombong amat. Nah, Enggak, yang Bang. lain nih, siapa tahu ada pengalaman pribadi insecure di hal tertentu, mungkin bisa berbagi. Nanti mungkin atau mungkin dari Kak Sarah atau Bang. Mungkin nanti kalau teringat ada hal-hal lain, Boleh, boleh, kan boleh. cerita Bang. Asik. Kak Sarah, silakan. Sarah nih ya. Kelihatan ya buka mute. Ya kalau aku mungkin sebaliknya ya dari S2. Kalau Wah, Ya. terlalu Rasa cantik. lebih putih. enggak, bukan maksud waktu dari karena aku cuma 2 bersaudara di rumah, adikku laki-laki dan aku perempuan kan satu-satunya, maksudnya kami sepasang saja. Jadi ya nggak ada masalah dengan fisik, nggak ada masalah dengan sebutan gitu karena selalu dibilang anak mama cantik gitu-gitu. Jadi mungkin itu juga yang membentuk aku jadi kayak waktu SMA itu ya aku sangat pede sekali gitu. Nah aku ingat sekali aku juga ya kalau secara fisik nggak ada masalah gitu. Walaupun orang-orang melihatnya ada masalah, nggak tahu sampai sekarang aku merasa bahwa aku sangat berharga ya. Cuman masalah insecure, keadaan yang insecure itu pernah dari pandangan membandingkan prestasi. Nah, kalau aku masalahnya di sana. Karena dari dulu itu dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupu tentang aku juara 2 loh, Pak, semester ini gitu dari SMP gitu. Dari SD aku selalu juara 1, juara 2 gitu. Nah, tapi kalau udah juara 2 tuh anak orang sana aja bisa kok juara 1. Nah, gitu. Jadi kalau aku lebih ke prestasi, Bang. Jadi itu masalah prestasi dibanding-bandingkan prestasi. Aku ingat satu keadaan aku pernah tidak juara kelas. Tidak juara kelas. Jadi itu aku dijemput dari sekolah gitu dan mau dijatuhkan dari mobil karena aku nggak juara gitu. Kayak malu aku bawa jemput rapotmu nggak juara, kau nggak dipanggil gitulah ya karena Batak kan. Di situ bikin aku itu kelas 2 SMP aku inget banget bikin aku yang kayak aku bisa kok buktikan bahwa aku pasti juara terus gitu dan memang dari situ aku juara terus gitu dan ternyata itu membentuk polaku sehingga aku jadi orang yang susah mengalah gitu. Susah mengalah karena seperti ada dorongan persaingan di sana. Jadi dulu aku ikutan olimpiade biologi waktu SMA, aku cari-cari muka sama guru. Sebenarnya itu semua aku lakukan supaya aku dihargai secara prestasi, aku dipandang. Dan itu memang membuat aku nggak nyaman gitu, apalagi kalau ada orang yang lebih daripada aku. Misalnya dia yang jadi dipanggil guru, dia yang jadi diandalin guru waktu itu SMP seperti itu. Dan satu keadaan memang akhirnya itu mendampaki ya waktu duduk di bangku kuliah. Aku harus ya sudah masuk salah satu kampus terbaik di Indonesia, tapi harus meninggalkan kampus itu gitu kan, nggak selesai dari situ dan masuk kampus swasta. Dan dulu aku sempat berpikir kayak supaya membersihkan nama baikku, mungkin ini baru kali ini aku sampaikan ya, untuk membersihkan nama baikku di depan keluarga dan orang-orang yang pernah mengenal aku nggak mau dianggap sebagai orang gagal gitu. Sehingga aku berjuang untuk bisa, aku mau S2 gitu. Nah di tengah perjalanan S2 itu, di situ aku mengalami Tuhan lagi lah ya gitu. Dan Tuhan ingatkan bahwa kamu nggak ada apa-apanya juga, aku udah mengasihimu gitu. Nah aku sempat berpikir aku mau perbaiki nama baikku di depan orang-orang yang sudah mengenalku, yang sudah tahu bahwa aku pernah ada di kampus yang baik kayak gitu, dan aku harus pindah ke kampus yang swasta mungkin yang nggak terlalu dipandang orang. Jadi aku mau S2 supaya aku dilihat baik lah gitu.
Karena pernah satu keadaan itu yang bikin aku hancur hati banget gitu. Aku dilarang dalam satu event aku dilarang memperkenalkan diriku dengan seorang rekan di depan seminar anak-anak SMA. Katanya itu aku ingat banget dan itu membekas memang. Sudah selesai. Cuma memang itulah gitu ya, karena gila prestasi tadi dia bilang bahwa Kak nggak usah ya perkenalkan diri kakak dari kampus mana, karena ini kan sekolah bagus, nanti mereka jadi jadi pandang sebelah mata gitu, karena MC-nya dari kampus lain. Di mana Itu, tuh? ya itu rasanya runtuh banget bang, itu serius. Cuma Itu tertentu lah Bang, jangan Wah, disebut lah. ngeri juga ada yang begitu. iya gitu, dan itu bener-bener aku harus bisa tetap profesional. Selesai nge-MC aku turun ke tangga dan itu langsung banjir nangis. Dan itu benar-benar sangat menyiksa aku sih waktu itu. Nah itu juga salah satu doronganku untuk membuktikan ke orang bahwa aku bisa gitu. Nah itu salah sih menurut ya, memang setelah mengalami itu aku tahu itu bukan apa-apa, dan ya Tuhan mengasihiku gitu. Seperti apa dia mengasihiku. Jadi bukan karena ada embel-embel yang lain. Gitu sih Bang Det. Pengalaman yang pernah insecure karena berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi ya gitulah. Oke. Bang Roy ada mau di-sharingkan? Ada pengalaman atau Bang Roy kayaknya pede-pede aja kayaknya. Wah, kalau insecure banyak abang. Mungkin sampai hari ini pun aku masih punya rasa insecure. Makanya abang Coba ceritakan salah satu Bang. Salah satu, jangan semua. Salah satu aja. Hebat-hebat nih, banyak yang udah selesai insecure-nya ya. Abang banyak insecure yang kualami. Tiap hari bergumul dengan insekuritas. Ya, sebagai seorang suami. Ya kan, istri saya bekerja di perusahaan yang bonafit, sementara kan kalau abang full time nih di pelayanan. Bandingin secara penghasilan, jauh banget. Secara prestisiusnya, gelar-gelarnya ya jauh banget lah. Kalau itu dari pihak keluarga, sudah pasti itu ada something lah gitu. Mikirin kalau ngomongin saya gitu. Dan saya bisa merasakan. Nah ini kan membentuk satu perasaan insecure juga. Apakah aku ini pria yang baik? Apakah saya ini suami yang suami yang baik gitu? Sebenarnya keuangan lebih banyak ditopang istri juga nih, nah, gitu kan? Jadi awal-awal pernikahan kami konflik itu, dan konfliknya itu konflik batin ya, konflik internal juga antara kami berdua. Sejak kecil juga saya banyak bahasanya itu dibully nih, dirundung ya, perundungan. Abang banyak mengalami pembulian juga secara fisik oleh teman-teman, oleh guru bahkan. Saya masih ingat dulu, karena gigi abang ini kan jarang ya, nih gigi aku ini jarang sebenarnya adik-adik. Wow, saya sering dijelek-jelekin dulu gitu. Sampai saya mikirnya emang jeleknya saya ini. Guru saya tuh pernah bilang, aduh ya Tuhan, kalau saya pikirkan sekarang, aduh dunia ini jahat banget ya. Banyak mungkin anak-anak muda kayak si Sarah lah tadi kan ya. Jangan ngomongin soal apanya ya, kampusnya. Karena dunia ini melihat rupa. Ya rupa ini banyak hal definisinya ya. Apalah penghasilan dan lain-lain, prestasi dan lain sebagainya. Nah ini yang harus yang bikin kita tuh sebenarnya setiap hari sih menurutku bergumul dengan banyak sekali masalah insekuritas. Nah, gitu. Ya kalau bicara sudah selesai, banyak yang sudah diselesaikan. Tapi aku sih mikir pasti banyak juga yang masih terus bergumul dengan hal ini, termasuk ya kita ini. Mungkin ada juga hal-hal yang baru kita alami, gitu. Kita juga hadapi di saat-saat sekarang. Dulu nggak pernah. Nah ini
mungkin kenapa netizen juga, atau netizen apa ya, adik-adik atau rekan-rekan yang nonton juga nanya gitu, kalau bisa dibahas juga dengan insekuritas. Karena mungkin terjadi, dulu nggak pernah terjadi, sekarang kejadian gitu, dan mereka bergumul. Iya, banyak hal sih. Kalau saya tadi kan fisik, oke, terus soal jati diri saya sebagai seorang suami gitu. Nggak tahu nih, si Dedi mungkin juga pastilah ngalamin ya insekuritas. Mungkin dalam asmara kali atau apa. Nah gitu. Dalam asmara. Atau oke ini kalian nih, adik-adik nih yang cewek-cewek, ada lagi nggak yang pengen ini diceritain mengenai pengalaman insekuritasnya? Harusnya ada loh. Sekarang ini yang masih maksudnya aku pikir ya, nggak semua orang, maksudnya nggak mungkin sih kita itu nggak ngalamin lagi insecure, ya kan? Tadi kan kita cerita, oke, yang sudah selesai. Nah, katakanlah yang sekarang. Ya. Coba, ada yang mungkin yang mau cerita lagi? Iya, pernah ngerasa bahwa apa ya? Ngerasa nggak percaya diri. Jadi ini nih, jangan yang pernah. Sekarang lagi ngerasain apa? Sekarang ya. aja lebih relevan loh. Iya, lebih cocok nanti itu didengar sama pendengar-pendengar kita. Iya, yang sedang dialami sekarang ini kan pandangan orang-orang bahwa kalau sudah usia sekian seharusnya sepantasnya punya pasangan gitu loh, Bang. Itu. Jadi kayak sudah mulai banyak suara-suara yang didengar kayak kapan gitu-gitulah. Nah, ternyata itu mengganggu dan membuat, apalagi kalau dibilang lihat ini sepupumu gitu, bahkan sudah mengandung anak kedua, kau kapan? Nah, itu sangat maksudnya awal-awalnya pengen biasa mendengar statement gitu, tapi karena itu sering diperdengarkan baik di grup keluarga, baik itu waktu lagi ketemu, jadi ternyata itu mengganggu dan membuat aku ngerasa kayak iya ya gitu ya, apa aku gitulah, ada pikiran-pikiran aku ini ya kurang ini kurang itu. Apalagi kemarin beberapa minggu yang lalu itu baru ada acara gitu ya, keluarga besar, ada adat yang besar lah kami kerjain sama-sama gitu kan, keluarga besar, dan itu ngumpul. Nah itu semua ini baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini Bang. Jadi kalau di Batak itu kan ada istilah pariban kan. Nah, paribanku tuh udah merit semua gitu, dan waktu mereka manortor, nah istilahnya manortor tuh udah sama dengan pasangannya masing-masing, udah pakai ulos semua gitu kan. Karena aku masih single, aku nggak dikasih ulos yang seperti itu gitu. Mereka udah nortor pakai ulos hela ya kalau aku nggak salah gitu. Jadi aku diomongin di belakang, sama siapa? Aku kan dipanggilnya Grace kalau di keluarga. Sama siapa Grace datang? Sama pasangan lah ya, biar nggak sepi gitu-gitu. Jadi tuh kayak, ya itu sangat-sangat mengganggu sih gitu. Dan itu membuat kadang aku jadi ngerasa rendah diri di tengah-tengah mereka gitu. Merasa aku kurang kurang bisa banyak bicara. Aku nggak terlalu diperhitungkan karena aku masih single, belum punya pasangan kayak gitu. Dan ya, itu sekedar cerita ya, bukan sembari promosi. Nanti salah pula netizen mendengarnya. Nggak apa-apa. Ini masih promosi juga boleh lah. Siapa tahu ada jalan Tuhan. Karena ini kan dengar banyak orang. Itu sih Bang. Jadi kayak itu memang membuat kita kadang-kadang nggak tahu ya cewek-cewek di luar sana ngalaminnya apa enggak. Tapi mungkin mirip-mirip lah ya yang aku alami gitu, dan mulai membandingkan. Akhirnya ngelihat dari sisi-sisi yang tampak, dari fisik, dari prestasi, dari karir gitu. Ini belum ada yang dekat karena orang ngelihatnya karir atau gelar, begitulah gitu. Dan itu sebenarnya membuat hidup tambah payah ya. Karena banyak banget yang harus kita pikirkan yang sebenarnya nggak seharusnya gitu sih Bang. Jadi itu pergumulan sih, bener Bang Roy, itu pergumulan. Jadi
apa ya, itu masih diperjuangkan sampai sekarang untuk tetap bisa. Terasa nggak susahnya? Terasa nggak hidup jadi lebih payah? Iya, terasa hidup jadi lebih payah karena ngedengerin apa kata orang gitu, dan berusaha memikirkan semua perkataan orang gitu sih Bang. Itu yang bikin payah sih, yang bikin ya gitulah ya. Seperti itu. Pengaruh banget nggak kepada ini, kepada pertumbuhan rohani yang kamu rasakan terhadap kondisi rohani? Gimana sih pengaruhnya? Sebesar apa sih gitu? Coba cerita dulu. Pasti Bang, pasti. Itu mempengaruhi pertumbuhan rohani ya. Jadi ada masa-masa di mana aku ya menangisi keadaanku gitu. Kan itu Seberapa sering? Digali dulu ini. jadi kalau seberapa seringnya itu mulai beranjak usia yang paling tertekan banget itu kemarin memasuki usia yang sekarang ini gitu. Jadi aku kan aku kelahiran 92. Nah, biar netizen hitung sendiri lah ya. Jadi mulai memasuki itulah, jadi dari akhir tahun tuh udah diwanti-wanti, udah sering banyak diomongin sama keluarga besar, apalagi aku pahopu panggoaran gitu kan. Jadi kayak itu banyak lah gitu yang aku dengar, belum lagi dari rekan-rekan di adik-adik di sepelayananku. Pelayanan. Itu juga gitu. Mungkin mereka nggak punya maksud untuk melukai hatiku, aku yakin enggak gitu. Tapi karena responku tadi sudah seperti itu gitu kan, ngerasa rendah diri, ngerasa nggak percaya diri gitu, yang nggak pede karena statement-statement itu, akhirnya aku jadi kepikiran, dan itu tadi pertanyaan Bang Roy, apakah itu mempengaruhi pertumbuhan rohani? Iya gitu ya. Jadi aku maksudnya mungkin nggak sering-sering banget sih Bang, tapi ada keadaan-keadaan yang secara random bisa datang jadi kayak nangis gitu. Menangisinya bukan karena nangis dalam doa gitu, tapi nangisin keadaan gitu ya, kayak putus asa gitu ya. Ya itu manusiawi. Abang cukup sering loh nangis putus asa. Gitu ya Bang. Iya, lebih baik jujur kan, supaya Tuhan gampang mulihin kita daripada masang-masang topeng loh. Benar-benar. Jadi kayak ya gitu sih, nangis, menangisi keadaan lah gitu kan ya. Apalagi teman-teman seangkatan mulai udah banyak yang married gitu, Yang married ya. Udah sih punya anak juga. dengan apa ya, cerita mereka gitu. Nah, seringkali itu juga itu yang menuduh sih, yang buat nangis, merasa memang putus asa, ngelihat nggak ada jalan. Nah, itu mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Kan akhirnya itu seperti mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan nggak mampu ya memberkati saya, atau Tuhan menunda ya untuk memberkati saya punya pasangan. Kayak gitu Bang gitu. Jadi kayak itu tanyakan Tuhan. Iya gitu. Jadi kayak mempertanyakan Tuhan, apa Tuhan nggak ini ya menunda memberkati saya untuk punya pasangan hidup gitu. Jadi itu benar-benar mengganggu sih gitu. Dan kadang-kadang responnya itu yang keluar dariku kalau udah disinggung-singgung bahasa gitu, nggak usah bahas itu dulu ya gitu. Ya, malas naik. Nah, padahal mungkin orang-orang di sekitar tuh karena rasa sayangnya mungkin sama aku gitu, dan ini apa ya, peduli, tapi karena responku begitu, jadi mereka juga agak segan apa Kak Sarah udah tersinggung ya atau apa ya gitu. Dan itu sangat mengganggu sih Bang hubungan pribadiku dengan Tuhan. Benar. Jadi memang kita harus akui ya, nggak selalu kok respon kita itu respon yang benar. Abang aja ketika problem datang, ketika satu hal yang mengganggu batin saya, mengganggu jati diri saya, atau apalah itu yang disebut insekuritas itu datang. Enggak, aku sudah seumur gini, udah sekian tahun juga kenal Tuhan, sering kok responku itu respon yang manusiawi gitu. Dan mungkin itu respon ke kanak-kanakan atau apa ya, whatever lah orang bilang. Ya Bang bisa nangis, kadang aku bisa memikirkan, aku ini di jalan yang benar nggak sih? Apa sih arti? Kadang saya sampai mikir loh, arti hidupku ini apa gitu. Kita kayak kembali lagi, karena itu real ya, real. Dari banyak yang sudah selesai, ternyata ada banyak lagi yang belum selesai kok, yang masih terus kita gumuli gitu. Ya S ya, mungkin dari S itu ada juga nih
yang lagi digumuli sekarang? Yo, coba. Ya mungkin kalau Bang Roy bilang sering merasa insecure, ya sering merasa insecure sih Bang. Aku nggak Ya, tahu akhirnya ya. jujur. Semua jujur. Ya kan Iya, keterbukaan benar. adalah awal dari pemulihan gitu ya. Amin. Amin. Jadi habis podcast ini pulih aku. Kita lah ya, boleh semua Kita yang pulih. dengerin ya. Ya, jadi entah kenapa ya Bang, mungkin sampai sekarang pun saya masih sering kali merasa, mungkin salah satu yang mungkin saya perangi ya, rasa insecure yang saya perangi sampai sekarang adalah tentang kepemimpinan. Jadi ketika dulu akhirnya dikasih kepercayaan untuk jadi pemimpin, di situ awal-awal tuh pernah ketika dipilih jadi pemimpin organisasi, dan di situ harus memimpin abang-abang, kakak-kakak yang lebih tua gitu. Terus aku kayak merasa, oh nggak bisa nih, kayaknya mereka lebih jago daripada aku nih gitu. Dan itu awal-awal itu benar-benar sama sekali nggak bisa, sampai akhirnya jujur ke kakak rohani bahwa saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa jadi ketua nih gitu. Dan akhirnya, tapi puji Tuhan kakak ini mengajari, gini loh Dek, cara mimpin tuh gini gitu, dikasih teknisnya ya. Akhirnya dari situ mulai tertolong ya untuk bisa memimpin. Tapi sebenarnya dari entah kenapa memang sampai sekarang pun saya masih menggumuli itu ya. Iya, pastinya. Gimana memimpin? Karena kadang sering kali ada banyak yang ya mungkin tadi Bang Roy juga bilang menyerang jati diri ya, kayak apakah sampai sekarang ini kepemimpinan saya baik nggak sih? Buahnya apa? Hasilnya apa? Apakah udah oke atau belum? Dengan seperti ini cukup atau enggak? Cara-cara ini oke apa enggak untuk diterapkan di pelayanan ya? Kan sekarang saya dipercayakan untuk melayani di Kota Jogja ya, dan juga mungkin membantu teman-teman dari kota-kota lain juga. Tapi saya sering kali sih merasa kayaknya kok kayak aku masih kurang cukup ya untuk mengerjakan ini itu gitu. Pengen lebih. Jadi seolah-olah malah pengen apa ya? Merasa ada yang masih kurang, miss, pasti ada tuh, muncul terus itu. Merasa ada yang masih kurang, tapi aku nggak tahu apa gitu. Dan seringkali merasa nggak layak jadi pemimpin gitu. Makanya sering saya berdoa sama Tuhan, kalau udah kayak gitu, saya sering datang sama Tuhan, saya nangis, Tuhan, aku kalau bisa sampai bisa melayani di detik ini, itu bukan karena aku nih, karena Tuhan benar-benar. Bahkan saya nggak pernah menyangka dulu waktu, kalau saya lihat ya kehidupan saya dari kecil sampai sekarang, saya nggak pernah menyangka akhirnya bisa Tuhan bawa sampai detik ini ya, jadi full timer, terus jadi pembicara buat banyak orang. Itu satu hal yang kok bisa ya aku bisa kayak gini gitu. Karena dulu sama sekali nggak seperti itu. Hidup saya tuh 180 derajat berbeda ketika akhirnya mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh 180 derajat sangat-sangat berbeda gitu. Dulu yang sangat-sangat minder ya, mungkin tadi sudah sempat saya ceritain ya teman-teman semua, kalau dulu saya sangat minder mungkin secara fisik gitu ya, kemudian secara apa ya, bentuk tubuh, warna kulit, apa segala macam, dan juga mungkin secara otak kali ya, mungkin secara prestasi juga gitu. Secara ini kecerdasan, kepintaran, ya suka juga orang kayak gitu merasa. Kecerdasan. Karena dulu waktu lulus SMA ya biasa, kalau orang Jogja, orang luar aja berharapnya UGM gitu ya. Orang Jogja berharapnya juga UGM, kesebut. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Tapi akhirnya saya bukan masuk UGM. Saya nggak masuk kampus favorit, dan itu cukup menjadi cukup menjadi mungkin poin minus dari pihak keluarga juga kali ya ke saya pribadi gitu. Dan itu akhirnya akhirnya ya puji Tuhannya sih ketika saya mulai kenal Tuhan, jadi ngerti gitu, oh ternyata aku berharga di mata Tuhan. Bahkan sampai ini sedikit cerita Bang, ini jadi sempat saya tuh banyak juga nggak apa-apa. Iya, ya udah. Nanti keburu
habis waktunya di Biar aja habis. ya. Jadi kan saya sempat kerja di salah satu biro psikologi gitu ya di kampus. Kemudian di situ saya dapat akses untuk konsultasi sama psikolog-psikolognya gitu. Nah, kebetulan waktu itu titik terendah sih waktu itu ya. Sampai saya sempat cerita sama si psikolog ini, Mbak, menurut Mbak gimana kalau misalnya saya nggak usah berprestasi? Saya nggak mau berprestasi soalnya Mbak. Saya nggak mau punya nilai bagus. Saya nggak mau punya kayak punya banyak teman nggak mau, punya nilai bagus nggak mau, berprestasi nggak mau, IPK 4 nggak mau gitu. Saking down-nya karena saya sempat merasa kayak orang mengasihi saya karena itu gitu. Orang mengasihi saya karena saya dapat nilai bagus, kayak mungkin karena punya uang, mungkin karena gaul kali di kampus atau gimana. Nah, sampai saya di titik itu cerita sama psikolog ini gitu ya. Dan tapi puji Tuhannya sih endingnya happy ending karena akhirnya saya ngerti siapa saya di hadapan Tuhan gitu. Saya kayak Tuhan itu mengakui saya gitu ya, bahkan tanpa kamu nggak usah berprestasi aja aku mengasihi kamu gitu. Kamu nggak usah punya banyak uang, kamu nggak usah punya banyak teman aja aku mengasihi kamu gitu. Saya punya tulisan di salah satu buku ya, saya tulis gini, lebih baik Tuhan mengakui kamu. Udah punya buku ya? Apa Bang? Udah punya tulisan buku? Oh bukan, salah satu tulisan diary. Oh, oke. Saya nulis. Kirain udah punya buku, keren banget. Amin. Amin. Karena Bang, siapa tahu jadi penulis. Amin. Ya jadi ada satu tulisan yang saya tulis waktu SMA dan itu menguatkan saya kembali gitu ya. Saya tulis gini, lebih baik diakui Tuhan dan ditolak semua manusia di dunia daripada diakui semua manusia di dunia tapi ditolak Tuhan gitu. Dan itu benar-benar asik, powerful banget ya buat saya pribadi karena benar-benar itu. Karena benar-benar camkan itu. Ya itu Bang, kayak apa ya? Ketika saya mengenal kasih Tuhan, di situ saya seolah-olah ya udah saya butuh penghargaan dari Tuhan aja udah cukup, nggak perlu orang lain memandang saya cantik kayak bagus atau gimana. Karena ya di mata Tuhan mau gimana pun hidup saya indah gitu menurut Dia gitu. Dan ya itu kan kita dijadikan seperti biji matanya gitu. Akhirnya di situ saya mulai belajar untuk memandang hidup saya dengan cara pola pikir yang baru gitu ketika saya mulai kenal Tuhan. Amin. Gitu sih Bang. Jadi ini part 1 ya. Nanti ya, Bang Dedi bisa ini melanjutkan ya. Ini jadi kesimpulannya ya di part 1 ini yang kita bisa pelajari ya dari omongan kita yang sederhana ini. Tapi saya percaya ini omongan yang renyah. Insekuritas itu dialami semua orang. Semua masih bergumul dengan insecure ini ya. Ada yang sudah selesai, puji Tuhan. Tapi ada juga yang muncul belakangan dan kita semua menurut saya sampai kapanpun akan terus bergumul. Apalagi kita ini pemimpin. Tidak ada pemimpin yang tidak merasa insecure. Percayalah. Pemimpin yang kelihatan paling stabil di batinnya bisa jadi dia adalah pemimpin yang paling insecure. Jadi semua sedang bergumul. Kita yang membuat root ini aja, teman-teman ya yang dengerin, kita juga sering mikir, aduh, guna nggak sih kita buat ini? Kalau yang dengar masih belum naik ya, itu insekuritas kan? Ya, iman kita, passion kita di challenge oleh kondisi yang kelihatan. Aduh, masih kita lanjutkan nggak nih? Nanti tolong ditulis ya di komentar apakah akan dilanjutkan atau tidak ya. Dan saya percaya kita juga harus terus menang terhadap semua perasaan-perasaan ini. Gitu kali ya Bang Ded ya. Coba saya kembalikan ini. Ya Bang, sorry tadi sinyal sempat hilang. Ya nggak apa-apa. Pasti udah luar biasa lah ya tadi waktu saya tinggal sebentar. Jadi benar yang dibilang sama Bang Roy, semua sedang dalam pertumbuhan ya untuk menang dalam insekuritas seumur hidup. Mungkin kita masih terus berjuang. Yang bisa kita lakukan sebenarnya meminimalisasi itu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi itu
sampai seminimal mungkin, dan supaya kita bisa lebih baik lagi ngejalan kehidupan kita. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing bagaimana akhirnya, walaupun tadi Estus sudah jelasin dikit, nah kita bisa gali lebih dalam bagaimana sih pandangan Alkitab mengenai ini, bagaimana supaya menang, bagaimana mungkin di dalam firman Tuhan juga ada tokoh-tokoh yang berjuang juga dalam prioritasnya mereka. Nah, jadi terima kasih. Ya, ini part pertama. Kita lanjut bentar lagi part kedua. Oke. Sampai nanti.